Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 562. Kamu di sini untuk makan dan minum. Morgan, apa kamu mengatakan bahwa kamu datang untuk menghadiri pesta ulang tahun? Setelah mendengar kata-kata Morgan, wanita cantik itu segera berjalan ke arah Morgan dan bertanya dengan nada bingung. Ya. Morgan mengangguk tak berdaya. Saat ini, si cantik yang berdiri di depan Morgan tidak lain adalah si cantik Sylvana, wanita yang lesbian yang menyatakan cintanya kepada Semira waktu itu. Morgan sendiri tidak pernah menyangka bahwa dunia akan sesempit ini. Dia datang jauh-jauh ke Bondowoso dan malah bertemu seseorang yang dia kenal. Meskipun Morgan dan Sylvana tidak begitu akrab, tetap saja Morgan pernah melakukan hal yang buruk pada Sylvana. Saat ini, Morgan tidak bisa tidak memikirkan apa yang telah dia lakukan kepada Sylvana di dalam rangan ketika dia melihat kaki ramping dan pinggul Sylvana yang menawan, yaitu saat dia menciumnya. Apa kamu juga datang untuk menghadiri pesta ulang tahun? Morgan bertanya lembut pada Sylvana. Enak saja, aku adalah. Sylvana membuka mulutnya dan ingin berbicara, tetapi setelah ragu-ragu, dia langsung mengubah kata-katanya dan berkata, ya, aku di sini untuk menghadiri pesta ulang tahun. Oh, begitu? Morgan hanya mengangguk dan tidak tahu harus berkata apa. Sementara Sylvana memandang Morgan dengan tatapan aneh dan kemudian berkata, kamu bilang kamu ke sini juga untuk menghadiri pesta ulang tahun, kenapa kamu tidak masuk? Aku, jadi sebenarnya. Morgan melihat ekspresi wajah Sylvana dan merasa malu untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Morgan khawatir jika dia mengatakan dia tidak bisa masuk karena tidak punya undangan, Sylvana akan menertawakannya. Nona Sylvana, kami tidak membiarkannya masuk karena dia tidak memiliki undangan, tetapi jika dia teman Anda, dia bisa masuk. Ketika pelayan yang berdiri tidak jauh dari Morgan melihat Sylvana berbicara dengan Morgan, wajahnya jelas gugup dan terbata-bata untuk menjelaskan. Morgan, kamu tidak punya undangan. Pesta ulang tahun apa yang akan kamu datangi? Ketika Sylvana mendengar kata-kata pelayan, ekspresi wajahnya jelas lega lalu dia menyeret Morgan dan melanjutkan, apa kamu mau makan dan minum di sini? Aku tidak datang hanya untuk makan dan minum. Aku benar-benar datang menghadiri pesta ulang tahun. Morgan tampak tidak berdaya menjelaskannya pada Sylvana. Astaga, tidak masalah bahkan jika kamu datang hanya untuk makan dan minum. Aku hanya ingin berterima kasih. Aku secara pribadi akan membawamu masuk kali ini. Sylvana tersenyum tipis kepada Morgan dan kemudian langsung menyeret Morgan ke aula. Ketika pelayan melihat bahwa Sylvana mengenal Morgan, dia tidak menghentikannya sama sekali, melainkan membungkuk dalam-dalam kepada Sylvana dan Morgan. Setelah masuk pintu, Morgan mengikuti Sylvana melewati koridor yang penuh dengan lukisan terkenal, lalu memasuki aula tempat pesta ulang tahun diadakan. Bisa dikatakan bahwa aulanya sangat mewah dengan musik yang menenangkan diputar dari dalam, lampu kristal yang bersinar, dan karpet wall yang lembut yang sangat nyaman untuk diinjak. Meskipun Morgan sangat kaya saat ini, pada kenyataannya dia belum pernah mengunjungi banyak tempat mewah. Terakhir kali, dia hanya pergi ke Villa Onsen Horizon. Oleh karena itu Morgan terus melihat sekeliling dengan takjub. Ketika Sylvana melihat Morgan sangat penasaran, seperti anak kecil yang tidak pernah melihat dunia luar, dia tidak bisa menahan senyum dan bertanya kepada Morgan dengan lembut, apa ini pertama kalinya kamu datang ke tempat seperti ini? Ya, bisa dibilang begitu. Morgan merasa tidak memiliki rasa malu dalam hal seperti itu, jadi dia mengangguk dengan lembut. Pesta seperti ini memang terlihat sangat mewah, tapi sebenarnya menurutku, ini cukup membosankan, kata Sylvana lembut kepada Morgan. Morgan tidak tahan untuk tidak terkejut setelah mendengar ucapan Sylvana ini, dan kemudian bertanya dengan nada bingung, Sylvana, aku baru saja melihat pelayan di pintu itu, dan sepertinya mereka mengenalmu. Apa kamu memiliki hubungan dengan keluarga Sandika? Morgan, apa kamu bodoh? Nama keluargaku adalah Sandika dan aku berasal dari Bondowoso. Apa kamu pikir aku memiliki hubungan dengan keluarga Sandika? Sylvana menjawab Morgan dengan wajah tanpa ekspresi. Morgan khawatir jika dia terus bertanya,
dia akan membuat Sylvana curiga. Saat ini, Morgan tidak ingin Sylvana mengetahui identitasnya. Begitu Sylvana tahu, maka Semira mungkin juga akan tahu dan segalanya akan merepotkan nanti. Apalagi, nama belakang Sylvana adalah Sandika, jadi wajar jika dia memiliki hubungan dengan orang-orang keluarga Sandika di Bondowoso. Pada saat ini, ada banyak orang di aula. Orang-orang ini mengenakan pakaian mahal dan berpakaian sangat modis. Pakaian Morgan jelas tidak sesuai dengan orang-orang ini. Sebenarnya Morgan masih sangat tertekan. Bagaimana juga, Morgan secara khusus telah memilih satu set pakaian mahal untuk menghindari pesta ulang tahun cucu Mandala hari ini. Namun saat ini, pakaian yang Morgan kenakan masih terlihat sangat biasa. Padahal pakaian ini sudah sangat-sangat bagus di mata orang biasa. Selain itu, orang-orang yang datang ke pesta saat ini, semuanya mengenakan pakaian formal, hanya Morgan yang mengenakan pakaian kasual, itu sebabnya Morgan sedikit berbeda. Bahkan Sylvana saja mengenakan gaun malam saat ini. Orang-orang di aula tampak memegang segelas anggur merah di tangan mereka dan memasang senyum tipis di wajah mereka. Orang-orang ini umumnya disebut orang kelas atas, jadi mereka sangat memperhatikan ucapan dan perilaku mereka. Bahkan di aula yang begitu besar dengan begitu banyak orang, dia hampir tidak bisa mendengar suara apapun. Semua orang-orang ini siap untuk mengambil kesempatan ini untuk memperluas lingkaran sosial mereka. Morgan sangat tidak menyukai acara seperti ini karena menurut Morgan orang-orang ini terlalu munafik. Mereka sama sekali tidak menganggap yang lainnya sebagai teman di sini, melainkan hanya ingin mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Morgan, omong-omong, aku ingin berterima kasih. Tiba-tiba, Sylvana berbisik kepada Morgan. Terima kasih. Morgan mau tidak mau langsung kaget saat mendengar kata-kata Sylvana, lalu bertanya, kenapa kamu berterima kasih padaku? Setelah kamu selesai berbicara denganku terakhir kali, aku pergi menemui psikiater sesuai saranmu. Dokter bilang aku bukan seorang lesbian. Hanya saja ada yang salah dengan cara berpikirku dan kondisi psikisku kurang akurat. Kalau aku mau bekerja sama dengan dokter dalam pengobatan, aku akan bisa segera kembali normal, Sylvana berbisik pada Morgan. Bagus sekali, aku senang mendengarnya. Morgan menjawab dengan cepat. Dia merasa jika wanita seperti Sylvana benar-benar menjadi lesbian, itu akan menjadi kerugian bagi sebagian besar para pria. Jika bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan pernah berpikir untuk pergi ke psikiater dan akan terus menganggap bahwa diriku seorang lesbian, kata Sylvana sambil tersenyum. Morgan membuka mulutnya untuk menjawab Sylvana, tetapi tiba-tiba dia melihat Mandala berjalan keluar dari kerumunan. Morgan tercengang ketika melihat Mandala karena dia tahu bahwa begitu Mandala melihat Mia, dia pasti akan berbicara pada dirinya dan identitasnya akan terungkap di depan Sylvana.